Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Budi Hartanto dari SMK Tunas Harapan Pati. Pada kesempatan kali ini akan mencoba memperagakan pembelajaran kita pada sesi 3, yaitu tentang menganalisis gangguan yang ada pada kendaraan. Seperti biasanya, sebelum saya menghidupkan kendaraan, saya selalu melakukan pengecekan awal dulu. Mari saya mencoba menghidupkan kendaraan saya. Ternyata kendaraan saya ini ada yang tidak beres. Di sana terlihat ada lampu indikator yang blinking dan check engine yang menyala. Lampu indikator yang blinking di sini adalah EPS-nya. Namun tidak jadi masalah, EPS hanya power steering, jadi hanya kenyamanan. Tapi saya akan mencoba untuk mengatasi dulu kenapa check engine saya menyala. Nah, karena kendaraan saya mengalami masalah, maka saya akan melakukan prosedur operasional sebelum kita melakukan pekerjaan, yaitu saya akan mengambil fender cover dan cover-cover yang lain untuk saya pasangkan pada kendaraan. Ya, setelah saya persiapkan, di sini ada cover switch lever, kemudian ada steering wheel-nya. Saya akan memasang penutup-penutup dari kendaraan saya. Nah, setelah semua terpasang, saya akan memeriksa bagian mesin. Langkah berikutnya saya persiapkan di sini ada scan tool. Saya mencoba untuk menggunakan scan tool. Kemudian kita aplikasikan scan toolnya. Scan lanjutan. Kendaraan adalah dari Jepang. Saya pakai menu Toyota Lexus. Sambil menunggu, pilih merek Toyota. Di sini saya menggunakan menu auto set supaya lebih cepat. Mesin. Nah, di sini saya akan menggunakan menu current data. Sambil menunggu current datanya. Di sini ada beberapa parameter. Baik. Nah, di sini saya menjumpai kejanggalan bahwasanya temperatur udara masuk itu minus 30 derajat Celcius. Saya akan mencoba untuk melihat di manual booknya. Menurut manual booknya di sini tertulis untuk intake air. Tadi saya mendapatkan data minus 30. Nah, di sini ada statementnya. Jika nilai minus 30 derajat dan seterusnya, maka sensor mengalami open. Jika nilainya 130 derajat, maka sensor tersebut short. Nah, sekarang apakah kecurigaan saya benar? Saya akan mencoba untuk melihat apakah betul pada DTC-nya nanti munculnya adalah IAT. Saya mencoba menekan tombol 1 untuk data trouble code DTC sekarang. Nah, ternyata di sini saya mendapatkan ada kode P0110, rangkaian intake air temperatur gagal fungsi. Nah, berarti kecurigaan saya benar adanya. Berikutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sensor IAT-nya. Baik. Dengan bantuan buku manual standar di sini saya bisa dengan mudah menemukan di mana letak IAT-nya.
Sekarang kita lihat pada kendaraan. IAT itu berada, dia nempel pada filter, rumah filter. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memeriksa kondisi dari sensornya. Baik, terlebih dahulu saya akan melakukan pemeriksaan volume konstan yang ada pada konektor dari IAT. Tegangannya paling tidak harus mendekati 5 volt karena ini adalah tegangan sensor. Nah, di sini terbaca 4,95, berarti tegangan yang dikirimkan oleh ECU sudah sampai ke konektor. Berikutnya berarti. Baik, untuk memeriksa IAT, maka saya siapkan dulu alatnya, yaitu berupa avometer yang digital. Selektornya kita arahkan pada ohm. Karena di sini terbaca satuannya adalah kilo ohm, maka saya kondisikan dulu pada posisi kilo ohm. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sensor. Di sini terdapat dua terminal. Ternyata terbaca 0. Nah, dibaca 0,0,L, artinya terjadi open circuit pada sensor IAT. Kemudian saya ambil sensor pengganti untuk media pembandingnya. Saya tidak gegabah, maka saya lakukan pemeriksaan dulu dengan cara yang sama. Nah, di sana tertulis 1,4 kilo ohm. Nah, di dalam buku manual di sini dijelaskan bahwasanya tahanan standarnya itu berkisar antara 0,354 kilo ohm pada temperatur 80 derajat Celcius atau 2,69 pada temperatur 20 derajat Celcius. Nah, pada pengukuran saya tadi, rentang tahanannya masih masuk, dengan kata lain, IAT dalam kondisi baik. Berikutnya saya akan memasang IAT yang baru. Kita pasangkan IAT yang baru pada konektornya dan kita pasangkan kembali. Langkah berikutnya adalah mencoba menghidupkan mesin. Saat saya hidupkan, lampu check engine masih menyala. Hal ini menandakan bahwasanya masih terbaca trouble yang diakibatkan karena kerusakan. Langkah berikutnya, karena tadi saya menjumpai saat mesin saya hidupkan, check engine-nya masih menyala, maka pada langkah berikutnya adalah saya akan menghapus trouble yang tersimpan. Kunci kontak masih dalam kondisi on. Kita tunggu loadingnya, kemudian kita lihat, kita pastikan DTC-nya. Nah, di sini masih ada rangkaian IAT gagal fungsi. Nah, berikutnya saya akan menghapus menggunakan scan tool, yaitu dengan cara menekan menghapus DTC. Nah, kondisi yang diminta di sini adalah mesinnya harus off, kunci kontaknya on. Maka ini sudah saya lakukan, maka akan saya tekan yes. Proses menghapus DTC. Apakah masih ada DTC-nya? Saya cek menggunakan item nomor 1. Tidak ada DTC. Nah, berarti di sini nanti saat saya hidupkan mesinnya tidak ada lagi check engine yang menyala. Check engine-nya sudah padam. Kita coba lagi apakah sudah kembali normal. Check engine-nya sudah padam. Padamnya check engine menandakan bahwasanya trouble sudah diselesaikan. Langkah berikutnya adalah saya melakukan housekeeping. Sebelum melakukan housekeeping, saya memastikan dahulu apakah parameter yang ada sudah kembali normal kembali. Saya mencoba menggunakan current data. Kita tunggu alatnya mulai loading. Nah, kita lihat di sini
udara masuk temperaturnya yang tadi adalah minus 30, sekarang adalah 41 derajat Celcius. Berarti IAT sensor membaca temperatur udara yang masuk ke dalam sistem ini adalah 41 derajat Celcius. Berarti percobaan saya kali ini berhasil. Baiklah, saya akan mereview tentang apa yang saya kerjakan tadi. Saya menjumpai bahwasanya IAT pada kendaraan saya mengalami masalah. Nah, apa efeknya pada mesin? Nah, kalau IAT ini mengalami masalah, maka dia tidak dapat mengirimkan sinyal dengan baik ke ECU, sehingga data yang diberikan tidak sesuai dengan realitanya. Apa yang terjadi? ECU akan menggunakan data file save-nya untuk mengcover supaya kendaraan itu masih tetap hidup. Nah, tadi kita lihat terbaca minus 30 derajat Celcius. Artinya apa? Udara yang masuk ke dalam sistem itu tidak sesuai dengan realita. Dianggap temperaturnya minus 30 derajat Celcius. Apa akibatnya? Nah, karena udara dianggap dingin, maka dibutuhkan bahan bakar yang jumlahnya banyak supaya mesin itu dapat hidup. Efeknya apa? Ya tentunya boros. Karena terasa boros, maka tentunya tidak menimbulkan kenyamanan bagi kita. Jadi IAT walaupun bendanya kecil seperti ini akan menentukan boros tidaknya bahan bakar. Demikian review dari saya dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.